Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang dua jenis teori bunga, yaitu yang pertama adalah simple interest di sini, di mana perhitungan bunganya dihitung berdasarkan nilai dari percent value-nya. Contohnya yang pertama di sini misalkan case-nya adalah ada bunga 10% per tahun dan bunga tahun pertama adalah 10% dari bunga present value. Kemudian bunga tahun kedua juga dihitung 10% dari nilai present value. Contohnya di sini adalah present value-nya adalah 100, maka bunga tahun pertama adalah 10% dari 100 yaitu 10, sehingga nilai future value di tahun pertama itu adalah 110. Kemudian di tahun kedua bunganya juga adalah 10% dari present value, sehingga nilai future value di tahun kedua dari yang awalnya tahun pertama 110 menjadi 120 atau yaitu selisihnya adalah 10%. Dan kemudian dalam perkembangannya berdasarkan penjelasan sebelumnya, dikarenakan bunga ketika dihitung hanya dari nilai present value, sedangkan setiap bertambah tahun, setiap bertambah periode, future value-nya juga berubah, sehingga muncullah evolusi menjadi rumus yang kedua, yaitu compound interest, di mana bunga pada periode tersebut dihitung bukan dari nilai present value-nya, tapi dihitung berdasarkan nilai sebelumnya. Contohnya in case di sini misalkan bunganya sama-sama 10%, tapi di present value-nya adalah 100. Setelah melewati satu periode, yaitu 1 tahun, maka future value-nya menjadi 110. Nah, sehingga untuk menghitung bunga di tahun kedua, yaitu bukan berdasarkan nilai dari present value yaitu 100, tapi yaitu 10% dari 110. Begitu juga seterusnya, sehingga disebut sebagai compound interest. Namun muncul perkembangan berikutnya, yaitu di mana pada kenyataannya dalam proses perhitungan bunga atau dalam proses keuangan, bunga itu tidak dihitung per tahun, tidak dihitung proses perhitungannya dalam jangka waktu 1 tahun saja, tapi dia bisa dihitung dalam jangka waktu pada umumnya yaitu adalah selama 1 bulan sekali, atau dalam 1 tahun dihitung dalam 12 kali perhitungan, sehingga impact dari perhitungan 1 kali setahun menjadi 12 kali dalam setahun ini dia memunculkan ada perkembangan rumus yang baru. Kita bisa lihat di sini perkembangannya di sini atau sering kita akan istilahkan dari yang awalnya compound interest, annual compound interest, menjadi non-annual compound interest atau non-annual compounding, yaitu proses pembungaannya tidak dilakukan setahun sekali, tapi dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun, yaitu pada umumnya adalah 12 kali. Contohnya di sini kita bacakan. So far we have assumed that the time period is equal to a years. Kita anggapnya setahun. But however, there is no reason that a time period can be any other longer of time. We could assume that the interest is earned semi-annually, quarterly, monthly, daily, or any other length of the time. Jadi bunga itu bisa dihitung per semester atau catur bulan, 4 bulan sekali, atau bahkan bulanan. Bahkan yang lebih ekstrim mungkin di beberapa lembaga keuangan tertentu dihitungnya adalah harian bunganya. So, maka kita perlu membuat metode perhitungan yang mana itu memberikan perhitungan bunga yang lebih akurat berdasarkan periode perhitungan bunganya. Sehingga rumus dari annual compounding atau bunga berbunga yang awalnya adalah present value dikali 1 plus I pangkat time, itu dimodifikasi sedikit menjadi seperti ini. Jadi
future value ketika perhitungannya lebih dari 1 kali dalam setahun, maka proses perhitungan future value-nya menambahkan unsur M di sini atau PMT. PMT itu adalah kepanjangan dari per period interest compounding, yaitu kita tambahkan di sini saja, di mana interest di sini akan dibagi dengan berapa kali sih dihitungnya dalam setahun. Misalkan contohnya kalau dalam setahun itu 12 kali atau per bulan, maka di sini interestnya akan dibagi 12, kemudian time-nya akan dikali dengan 12. Cukup sederhana bukan? Oke. Nah, sehingga evolusi dari theory of interest pada akhirnya menjadi 3 proses evolusi seperti ini. Itu yang pertama adalah simple interest, di mana I dikali dengan T. Kemudian yang kedua compound interest, di mana I dipangkat dengan T. Kemudian yang ketiga menjadi non-annual compound interest, di mana ada tambahan unsur M di sini, yaitu I dibagi M, kemudian time juga dikali dengan M. Baik, itu saja. Setelah ini silakan bisa teman-teman coba praktekkan. Ada tugas online yang bisa dipraktekkan di menu berikutnya. Terima kasih.